Glory, haleluya. Kita memulai ibadah kita. Shalom bagi kita semuanya. Kita kembali berbahagia saat malam hari yang indah ini. Tidak ada tempat yang lebih berbahagia bagi umat Tuhan selain kita berada dalam hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati hadirat-Nya, men. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Glory Yesus. Amen. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji Engkau. Lebih dari kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih, sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, sekali lagi, bawa lidahku, bawa lidahku, haleluya, memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Haleluya. Glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Haleluya. Biarlah lidah kami terus menaikkan pujian, mazmur bagi nama-Mu. Haleluya. Oh, kami di tempat ini Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, memuji-Mu, bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Sebab kami tahu Tuhan kasih setia-Mu besar, anugerah-Mu, rahmat-Mu Tuhan, keselamatan-Mu yang besar bagi kami. Oh, glory mempelai pria kami, Yesus Kristus yang kami puji, Sang Anak Domba Allah yang tampil di zaman ini Tuhan, mengklaim setiap milik-Mu Tuhan, untuk Engkau bawa berdamping di tahta-Mu Yesus. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Allah kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu yang besar. Oh, haleluya, hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, memimpin, memenuhi kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulialah Engkau, Sang Materai ketujuh, Jehovah kami, Elohim, Yesus Kristus, Raja Teopani kami yang ditinggikan. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kita. Dia datang ke dunia ini, mati bagi kita, bahkan kita di saat berdosa, untuk mengangkat kita bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Saya mengundang Barang Barita untuk memimpin kita dalam doa pada saat malam hari ini. Haleluya. Kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kami kasihi pada malam hari ini Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau adalah Allah yang maha tinggi, tetapi Engkau yang rela merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya Tuhan, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan Engkau menebus dosa manusia Tuhan. Glory, terpujilah Engkau Tuhan. Itulah malam hari ini yang kami puji. Engkaulah malam hari ini yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Supaya genaplah firman-Mu Tuhan, bahwasanya akhir zaman akan tampil penyembah-penyembah yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, satu hal Tuhan menjadi renungan bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami bisa menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jikalau misteri-misteri disingkapkan Tuhan, haleluya. Oh glory, karena banyak Tuhan orang dipikirnya menyembah Engkau Tuhan, rupanya tidak menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami rindu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, firman yang mulia itu disingkapkan pada malam hari ini Tuhan, yang sanggup memisahkan hati dan pikiran manusia Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena kami tahu apapun latar belakang kami Tuhan, firman-Mu selalu mendarat di hati kami. Sepanjang kami membuka hati kami Tuhan, glory bagi-Mu. Sama seperti Paulus Tuhan, di mana dia adalah seorang yang sangat Tuhan, haleluya, tinggi jabatannya dalam kelompok-kelompok orang, haleluya, yang memuji Tuhan pada saat itu Tuhan. Tetapi belum benar sepenuhnya Tuhan. Di dalam perjalanannya, sehingga dia diterpa oleh tiang api itu Tuhan. Sewaktu Engkau berkata, Paulus, mengapa Engkau menganiaya aku? Paulus berkata, siapakah Engkau Tuhan? Haleluya. Tuhan Yesus, kami melihat Allah yang hidup itu tampil di dalam bejana-bejana yang ada pada perkumpulan kami malam hari ini Tuhan. Kami bisa melihat Kristus yang sejati itu Tuhan di tempat ini Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami persiapkan jiwa kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk berbagi akan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu dahsyat Tuhan, dan firman-Mu akan tersingkap di akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa kepada hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan, sehingga sanggup melihat hati setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Glory, sehingga Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, berkatilah orang yang rindu dan haus akan kebenaran firman, sebab mereka akan dipuaskan. Kamilah yang rindu itu Tuhan Yesus di tempat ini Bapa. Kami rindu diisi oleh firman senantiasa, karena kami tahu dunia mengecewakan Tuhan, tidak bisa memberikan pengharapan yang sejati kepada kami. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami harus datang kepada firman-Mu, sebab kami berasal daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Oh, digenapilah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di tempat ini, mulai dari anak-anak Tuhan, anak remaja, dewasa, semuanya Engkau ambil alih di tempat ini, sehingga Roh Kudus bergerak dengan leluasa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian selanjutnya yang dibawakan oleh hamba-Mu Brother Rinto Tuhan, berkati pemusik semuanya, bahkan seluruh peralatan Tuhan di tempat ini Engkau berkati Bapa. Bahkan seluruh saudara-saudara yang menonton acara ini pada saat ini, menyaksikan acara ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati setiap orang yang melihat acara ini Tuhan. Kami percaya hanya Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Glory, silakan duduk saudaraku terkasih. Haleluya. Tuhan Yesus berjanji barang siapa menang dia akan kududukan di tahtaku. Haleluya. Dan kita adalah orang-orang yang menang di dalam Yesus. Amin. Kita angkat pujian kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Oh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, dia sudah bangkit. Haleluya, dia bangkit. Glory, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, glory. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dia bangkit bagi kita dan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, akan tinggal di dalam kita, akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan firman-Nya akan memerdekakan kita di zaman ini. Terpuji nama Tuhan kita. Kita persiapkan hati kita buat firman Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur bagi Dia. Amin. Menghasilkan 100 kali lipat untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Kita angkat lagi pujian kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, urapi kami. Haleluya. Glory, dengan minyak baru. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah, haleluya, kami dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Oh, berhembuslah, berhembuslah sekarang, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, kami rindu, Tuhan, melihat kuasa
dicurahkan, dicurahkan di tempat urapi kami. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, oh glory. Urapilah, saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Dengan minyak baru penuhilah kami dengan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita senang bisa berada di dalam rumah Tuhan kembali. Amin. Seperti Raja Daud berkata, kalau ada orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, maka aku akan menuju ke tempat tersebut. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kesenangan orang Kristen, orang percaya adalah berada di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita menerima akan firman-Nya, kita memuji menyembah Dia, haleluya. Kita mempersembahkan korban, haleluya, yang benar di hadapan Dia, dan kita memuliakan Dia, amin. Dan di dalam rumah Tuhan kita juga dikoreksi untuk kita senantiasa dibuat lurus, untuk selalu berjalan di dalam terang firman-Nya sampai Tuhan datang. Kita meninggalkan bumi ini, haleluya. Kita akan menuju kepada perjamuan kawin malam anak domba, haleluya. Dan kita akan kembali lagi ke bumi untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terpujilah nama Tuhan. Untuk tidak membuang-buang waktu, karena saya akan berbicara sedikit, kemudian kita akan berikan waktu untuk tanya jawab jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari saudara-saudariku yang terkasih, untuk kita menjadi semakin jelas di dalam kita mengikut dan melayani akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya bacakan dari Filipi 3, Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Rasul Paulus memperingatkan kepada kita bahwa tampil para penyesat-penyesat dan kita harus berhati-hati. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ingat, tampil penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat di sini adalah yang menyelewengkan firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan menurut kehendaknya sendiri untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.
Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, inilah Rasul Paulus, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda bisa bayangkan betapa kudusnya Rasul Paulus. Apakah saudara akan menyalahkan jika Rasul Paulus pada waktu itu, yang saat itu bernama Saulus, menganiaya orang-orang Kristen di zaman itu? Sesuai dengan hukum Taurat, dia tidak bersalah. Karena dia melakukan tepat seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat datang dari Tuhan kepada Musa dan kemudian diteruskan kepada umat Israel. Tetapi waktunya telah tiba. Perhatikan, waktunya telah tiba. Hukum Taurat berakhir. Karena hukum yang berikutnya yang lebih besar dan yang lebih mulia, yaitulah kasih karunia, sudah dinyatakan melalui oleh Yesus Kristus, Sang Penebus, anak domba itu sendiri. Sehingga mereka yang bertahan dengan hukum Taurat di masa itu, maka mereka dinyatakan bersalah di hadapan Tuhan. Ada amin? Karena hal yang lebih baik, yang lebih mulia sudah diberikan. Jadi jangan bertahan kepada sesuatu yang kurang mulia. Karena yang kurang mulia itu dulunya dipakai untuk sementara. Sampai yang sempurna, yang mulia tiba. Amin. Sehingga dengan demikian Anda melihat sebaik apapun Rasul Paulus, Saulus sebelumnya, tidak ada baiknya di hadapan Tuhan sebelum dia mengenal Kristus. Haleluya. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi, sesuatu yang sudah lama, sesuatu yang sudah lampau, yang sementara dipakai Tuhan, menjadi kerugian kalau kita tetap pertahankan ketika yang asli, yang sempurna telah tiba. Ini adalah prinsip yang sama untuk malam ini kita akan melihat di dalam nas-nas kitab suci, bahwa Tuhan menjanjikan kepada gerejanya, bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum para rasul ada, bahkan sebelum Yesus sendiri berjalan di bumi, bahwa Tuhan berjanji, aku akan memulihkan. Amin. Dan kata memulihkan itu artinya adalah mengembalikan kepada tempatnya yang semula. Dan itu yang dimaksudkan adalah gereja yang sudah jatuh di abad yang ketiga di Konsili Nicea di kota Roma, maka kondisi gereja semakin menjauh dari firman, tapi zamannya telah tiba bahwa pemulihan harus berlangsung. Amin. Maka yang sementara, yang kurang mulia, ketika yang mulia, yang kekal, yang sempurna tiba, maka kita harus meninggalkan yang lama itu untuk menerima yang baru. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kerugian kalau mempertahankan yang lama. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, haleluya, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Dengan pola yang sama, dengan prinsip yang sama, maka di akhir zaman sebelum pengangkatan tiba, Kristus harus memiliki sekumpulan orang yang tak bercacat celah di dalam hidupnya. Amin. Kalau dulu Saulus tak bercacat celah di dalam melakukan hukum Taurat, tapi tetap bersalah di hadapan Tuhan, dan sekarang dia dipanggil oleh Kristus, masuk kepada kesempurnaan, maka tidak bercacat celah juga tetap menjadi milik Paulus, tapi lebih mulia dari yang sebelumnya. Maka kita pun harus mengikuti hal yang sama di akhir zaman, karena sebelum pengangkatan tiba, yang mulia yang sempurna sudah harus di sini, dan Kristus harus menikah dengan orang-orang yang dewasa dan sempurna. Haleluya. Meninggalkan yang lama untuk masuk kepada hal yang mulia. Ayat 9.
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman, by faith, oleh iman. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin. Apakah ini yang kita kehendaki? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Terpujilah nama Tuhan. Jika dulu Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus, kemudian mengembalikan badai, mengusir badai di Galilea pada waktu itu, masih ingat? Badai, kembalilah lagi ke tempatmu. Amin. Dan kemudian Yesus juga yang mengumpulkan 153 ekor masuk ke dalam jalannya Petrus dan murid-muridnya. Padahal Yesus tidak melemparkan jala, tapi dialah seorang yang menghadirkan ikan-ikan tersebut. Mengenal kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita menginginkan, apakah kita tidak ingin melihat kuasa yang sama terjadi melalui kehidupan kita sebagai orang percaya? Ketika Yesus berkata, pohon ara, matilah engkau, dan besoknya mati. Kuasa yang sama itu harus ada di dalam gerejanya. Dan inilah akhir zaman ketika kuasa itu harus bekerja lagi. Sebab Yesus di Yohanes 14 ayat 12, dia berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan yang kulakukan, bahkan yang lebih besar. Itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah janji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janji itu harus tergenapi melalui saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya. Sehingga apa yang kita inginkan dan kita ingin lihat dalam kehidupan kekristenan, bukan sekedar rajin ke gereja. Bukan sekedar menjadi anggota gereja lokal. Tapi kita harus memastikan bahwa kita mengenal kuasa dan kebangkitan Kristus, menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali, seperti yang tadi malam kita bahas, amin, dipenuhi roh Yesus Kristus, roh kudus, amin, maka roh kudus akan membawa kita untuk menggenapkan janji-janji Alkitab. Haleluya. Sehingga kekristenan kita bukanlah kekristenan ritual, kekristenan liturgi, kekristenan tradisi, tapi kekristenan yang hidup. Untuk memanifestasikan seluruh janji-janji di dalam nas-nas kitab suci. Saya ulangi di ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, bukan sekedar percaya Yesus, amin, tapi mengenal Kristus dalam sepenuhnya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Kita harus mati atas seluruh dosa dan pelanggaran kita. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa itu? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terpujilah nama Tuhan. Yang ada di depan kita dijanjikan pengubahan tubuh seperti Henok dulunya. Ada amin? Maka dibutuhkan suatu iman yang melampaui kekristenan yang saat ini ada di muka bumi. Harus melampaui semuanya itu. Karena tubuh kita yang fana ini akan segera diubahkan dalam sekejap. Haleluya. Itu yang di hadapan kita. Apa yang di belakang kita? Yang di belakang kita adalah yang dulunya kita anggap baik, tetapi setelah Kristus tampil di akhir zaman, membukakan rahasia firman Tuhan, maka apa yang dulunya dianggap baik, maka kita harus tinggalkan semuanya. Karena yang sempurna sudah tiba. Itu yang harus kita pahami. Ayat 14,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi kita adalah menjadikan kita adalah mempelai wanita Yesus Kristus, istri sang anak domba. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya, mari kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Bapa di surga, biarlah pembacaan dari nas-nas kitab suci ini Tuhan, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, apa yang menjadi kerinduan dia, apa yang menjadi pendirian dia, biarlah Tuhan itu juga menjadi keputusan kami Tuhan. Untuk kami mengikuti apa yang menjadi instruksi Rasul-Mu yang mulia ini, Rasul bagi bangsa-bangsa non-Israel, bangsa-bangsa kafir ini Tuhan. Dan biarlah roh yang sama di dalam Paulus Tuhan, roh yang sama di dalam diri kami, untuk menolong kami Tuhan, menggenapkan semuanya ini Tuhan. Haleluya. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan untuk membawa kami sempurna, sama seperti Engkau sempurna adanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, berkati seluruh pengerja jemaat yang ada Tuhan, dan kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayanan firman-Mu di bawah inspirasi dan kendali Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati pembacaan firman-Nya. Jadi Tuhan mengendaki melalui Rasul Paulus, haleluya, bahwa kita harus sempurna. Saya bacakan dulu di Yohanes 17. Di Yohanes 17 ayat 21, ini adalah doa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perhatikan doanya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, di dalam Engkau, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka? Para rasul dan mereka yang percaya kepada pemberitaan para rasul. Amin. Termasuk saya dan saudara. Karena saya dan saudara bukan rasul. Amin. Ini adalah doa Yesus ketika rasul-rasul masih hidup. Amin. Dan diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman Yesus Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang berikutnya sesudah para rasul. Maka percaya Yesus, Anda harus percaya para rasul. Amin. Dan sekalipun para rasul sudah tiada, tapi tulisan-tulisannya tetap ada di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Dan tetap ada di dalam Alkitab kita. Maka ikuti semua instruksi perkataan para rasul, maka kita akan menggenapkan doa Yesus. Amin. Karena kekristenan, saya mendengar banyak orang mengatakan, itu kan tulisan Rasul Paulus, itu kan tulisan Petrus. Yang ini kan perkataan Yesus. Mereka ingin mengadu murid dan guru. Itu adalah pemahaman yang sangat dangkal, yang keliru. Lihat doa Yesus. Lihat perkataan Yesus di Matius 28 dan di banyak tempat yang lain. Kepada siapa pemberitaan, penebusan, dan pendamaian dipercayakan? Kepada para rasul. Siapa yang memberikan perintah dan instruksi? Tuhan Yesus Kristus. Siapakah penebus? Yesus Kristus. Mengenal Kristus, Anda harus percaya kepada tulisan para rasul. Amin. Karena Yesus sendiri yang datang ke Patmos, datang kepada Rasul Yohanes, dia sendiri yang memberikan perintah, tuliskan semuanya, apa yang engkau lihat. Yesus sendiri yang langsung datang menjumpai Saulus di Kisah Rasul 9. Amin. Dan kepada Saulus, maka Yesus sendiri yang mengajar Paulus di tanah Arab selama 3 tahun. Sehingga tulisan mereka para rasul adalah perkataan Yesus melalui mulut para rasul. Menolak tulisan para rasul, maka Anda menolak Yesus Kristus yang mengutus mereka. Amin. Dan tidak percaya sepenuhnya kepada pemberitaan para rasul,
maka Anda tidak menjadi satu seperti doa Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita orang-orang yang tidak ingin mempermainkan Alkitab. Karena banyak saya mendengar, bahkan para teolog pun mengatakan yang sama. Itu kan tulisan si Paulus, itu kan tulisan si Petrus. Itu adalah perkataan Yesus melalui Petrus dan Paulus. Haleluya. Lihat ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita tidak menunjuk dua oknum, karena Bapa dan Anak adalah satu kesatuan. Amin. Seperti yang tadi malam sudah dijelaskan. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan cara apa saudara dan saya percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa? Percaya kepada pemberitaan para rasul. Siapakah yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Para rasul. Amin. Jadi kalau dikatakan itu kan tulisan si Paulus, itu kan teologianya si Petrus, bagaimana dengan Matius? Amin. Kalau Anda menolak, nggak percaya dengan para rasul, Anda juga wajib tidak percaya kepada Matius. Ada amin? Karena bisa aja Matius mengarang-arang cerita. Ini perkataan Yesus, padahal tidak. Bisa aja. Anda harus punya iman untuk percaya kepada keseluruhan nas-nas kitab suci. Haleluya. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Bapa, Anak, Rasul, dan orang-orang percaya sesudah para rasul. Yang percaya kepada pemberitaan para rasul. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita berbicara tentang kesempurnaan. Apa yang kita baca di Filipi 3 berbicara juga tentang kesempurnaan. Supaya Paulus dan Kristus menjadi satu. Dia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, diam di dalam Paulus, menjadikan Paulus manusia yang sempurna. Haleluya. Sebab kita yang tidak sempurna, tapi jika Kristus tinggal di dalam kita, membuat saudara dan saya sempurna. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Oh Pak, gak ada yang sempurna sampai ketika kita masih menginjakkan bumi. Itu pemahaman yang keliru. Kesempurnaan harus ada berlangsung di bumi sebelum Anda akan memiliki tubuh yang sempurna. Amin. Ketika sangkakala terakhir berbunyi dan pengubahan tubuh berlangsung. Kita akan memiliki tubuh yang sama seperti tubuh Yesus. Tetapi pelayanan dan pemanifestasian dan kehidupan Yesus yang dulu sudah dimanifestasikan di waktu dia di Yerusalem dan kemudian diteruskan melalui gereja mula-mula, kehidupan yang sama yang sempurna itu harus ada di sini sekarang. Amin. Ketika kita masih sedang berjalan di muka bumi. Dunia mengatakan, gak sempurna Bapak, no problem. Jika Roh Kudus, Roh Kristus yang sempurna di sini, Anda sempurna. Lupakan saja apa yang dikatakan dunia. Karena dunia tidak akan mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Karena Kristus hanya datang kepada milik kepunyaannya. Meterainya Allah adalah teguh karena ia mengenal milik kepunyaannya. Jadi yang bukan milik kepunyaannya tidak akan beroleh janji, aku akan diam di dalam kamu supaya kamu menjadi satu dengan aku. Doa Yesus hanya untuk para rasul dan mereka yang percaya kepada pemberitaan para rasul. Amin. Supaya sempurna. Kita baca di Ibrani pasal 6. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Percaya Yesus itu adalah permulaan. Itu dasar, itu pondasi kalau kita bicara rumah. Tetapi Rasul Paulus katakan di sini beralih kepada perkembangannya yang penuh.
Dalam bahasa Inggrisnya lebih tegas. Marilah kita menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Jadi, apa yang Tuhan inginkan? Kita harus sempurna. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku di surga sempurna. Jika anak dan Bapa satu, dan sekarang kesatuan Bapa dan Anak diam di dalam Anda dan saya, di dalam rupa Roh Kudus, tidakkah Anda dan saya sempurna? Amin. Dan sedang menuju kepada kesempurnaan penuh, ketika tubuh yang tidak sempurna ini akan menjadi sempurna adanya. Tetapi yang di dalam Anda sudah sempurna adanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Karena kesatuan itu adalah kesatuan untuk membuktikan kesempurnaan dirinya melalui saudara dan saya sebagai umatnya. Dan Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah suratan Kristus. Amin. Yang dibaca oleh semua orang. Amin. Kita bukan suratan manusia. Anda bukan suratan gereja, suratan organisasi, denominasi, suratan Kristus. Amin. Sehingga setiap nas-nas kitab suci, Anda percaya penuh, Anda menginginkannya untuk Anda lihat termanifestasi melalui kehidupanmu sehari-hari. Disitulah kesempurnaan Kristus di dalam diri anak-anak Allah. Oh, mulialah Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, marilah kita bergerak menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Nah, sekarang kesempurnaan yang seperti apa yang harus Tuhan miliki di dalam bentuk gerejanya jika gereja sudah jatuh? Apakah gereja jatuh? Ya, saya tunjukkan di 2 nas saja. Banyak nas tapi saya hanya tunjukkan 2 saja. Kita baca janji Tuhan di Yoel 2. Di Yoel pasal 2, atau tepatnya saya bacakan di Yoel 1 dulu. Yoel 1, ayat yang ke-4. Saya minta tolong untuk menghemat suara. Bisa? Ayat 4. Yoel 1. Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, ada nubuatan tentang 4 belalang yang tampil di bumi dan akan membinasakan. Dan apa yang dibinasakan belum ditunjukkan. Tetapi keempat belalang ini membinasakan agrikultur pertanian Israel pada waktu itu. Tetapi ini adalah sebuah nubuatan di masa yang akan datang, bahwa Israel menggambarkan gereja. Ada amin? Israel di perjanjian lama menggambarkan tampilnya gereja di perjanjian baru. Sehingga nubuatan ini adalah untuk gereja perjanjian baru, bahwa gereja perjanjian baru akan mengalami serbuan keempat belalang. Dan gereja menjadi rusak. Sama seperti dulunya di Israel, diserbu oleh belalang-belalang, sehingga pertanian Israel rusak. Kenapa belalang-belalang bisa menyerbu tanah pertanian Israel? Kalau Anda membaca di kitab Ulangan, karena ketidaktaatan Israel. Amin. Sebab jika Israel tetap di dalam posisinya sebagai umatnya Tuhan, di dalam ketaatan akan firman, maka Tuhan akan menghalau segala kutuk dari yang akan menimpa Israel. Selain memberikan berkat dan berkat kepada umatnya. Maka ketika Israel memberontak, Israel tidak taat, maka Tuhan izinkan kutuk melanda. Hal yang sama berlangsung untuk gereja
di Perjanjian Baru. Gereja sudah berdiri dengan mulia tahun 33 sesudah Masehi. Pada hari yang ke-40, Yesus naik ke surga. Pada hari yang ke-50, 10 hari kemudian, Roh Kudus turun ke dalam gereja di Kisah Rasul pasal 2. Menjadikan gereja alfa, gereja mula-mula sempurna adanya. Karena yang sempurna diam di dalam gerejanya. Tetapi Tuhan izinkan gereja mengalami kejatuhan. Sehingga menghasilkan jenis gereja yang tidak sama dengan gereja yang dilahirkan oleh Kristus di loteng Yerusalem. Dan gereja inilah yang disebut dengan gereja palsu. Dan itu berlangsung dari abad 3. Sekarang kita di abad 21. Berarti 17 abad yang lampau. Penyesatan, kejatuhan gereja dimulai. Di mana gereja menjadi rusak oleh serbuan 4 belalang ini. Nah, sekarang kita baca di Yoel 2. Ayat 25 langsung saja. Apa yang dijanjikan Tuhan? Ayat 25. Atau 24 mulai. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ya, stop dulu. Tuhan janjikan, apa yang dirusak oleh keempat belalang, Tuhan akan kembalikan berkat kepada gereja, maka gandum, minyak, dan anggur akan berkelimpahan di lantai pengirikan dan lantai pemerasan. Amin. Gandum berbicara firman, anggur berbicara stimulasi, rangsangan. Kalau orang minum anggur, bukan makan buah anggur, bukan jus anggur, tapi adalah anggur beralkohol, maka orang bisa dibuat mabuk, tidak sadarkan diri. Dalam hal ini, Anda dibuat mabuk sorgawi. Amin. Sehingga keinginanmu hanyalah hal-hal yang sorgawi. Itulah fungsi daripada anggur. Menghasilkan suatu keberanian. Lihat secara jasmani. Kalau orang lagi mabuk, nggak peduli, kayak dia aja yang paling berani. Ya, karena dia nggak sadar. Jadi anggur rohani membuat Anda berani untuk percaya dan menghidupi firman Tuhan. Bukan berani mau berantem, bukan. Berani untuk percaya dan menghidupi firman Tuhan, apapun halang rintangnya. Haleluya. Kemudian minyak bicara Roh Kudus. Jadi gereja sudah kehilangan firman, kebenaran, kehilangan keberanian untuk percaya dan menghidupi firman. Amin. Dan juga kehilangan akan kepemimpinan Roh Kudus. Sehingga gereja bukan lagi dipimpin Roh Kudus seperti dulunya di gereja mula-mula, tapi gereja dipimpin oleh manusia. Ada amin. Eporus, ketua sinode, dan lain sebagainya. Itulah pemimpin gereja setelah gereja jatuh. Tapi apakah Tuhan akan izinkan dan biarkan semuanya itu berlangsung seterusnya? Tidak. Lihat di gereja mula-mula. Siapa yang memimpin Filipus pindah dari sini ketika KKR berlangsung hebat. Kemudian tiba-tiba diraibkan oleh Roh Kudus. Dan berada di dekat Sida-Sida dari Ethiopia. Siapa yang memindahkan? Apakah pendeta wilayah? Amin. Atau apakah Eporus? Roh Kudus. Ada amin? Siapa yang memerintahkan Petrus dan Yohanes pergi dari Yerusalem menuju ke tanah Samaria, memberitakan Injil dan kemudian dan orang-orang dipenuhi Roh Kudus setelah dibaptis oleh Filipus? Siapa yang memerintahkan? Manusia mana? Roh Kudus. Ada amin? Siapa yang membawa Paulus pergi ke Makedonia? Manusia? Roh Kudus. Panggilan Makedonia.
Amin. Masih banyak contoh di gereja mula-mula untuk memperlihatkan kepada saudara dan saya. Tidak ada manusia memerintahkan manusia. Tidak ada manusia yang memimpin manusia di sana. Masing-masing dipimpin Roh Kudus. Kalau Petrus mau sok-sokan, maka Petrus lebih layak untuk memberikan perintah kepada Paulus. Karena Paulus dianggap sebagai juniornya, Petrus seniornya. Secara usia dia lebih tua, dan dia adalah murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Bahkan menyentuh Yesus pun tidak pernah secara daging. Tetapi Petrus mengenali Paulus juga adalah rasul. Sehingga Petrus tidak pernah memberikan perintah apapun kepada Paulus. Dan Paulus pun tidak pernah datang kepada Petrus memohon nasihat seniornya atau minta izin. Bisa nggak aku pergi ke sana oleh izinmu? Ada nggak surat mandat? Surat penugasan? Apakah ada demikian? Tidak ada. Menunjukkan gereja mula-mula semuanya dipimpin oleh Roh Allah. Oh, haleluya. Jadi sekarang, siapa yang seharusnya memimpin kita? Roh Allah. Jadi gereja mula-mula di dalam kejatuhan sudah kehilangan kepemimpinan ini. Sehingga digantikan dengan kepemimpinan manusia. Itulah yang diserbu oleh 4 belalang tadi. Sekarang dia 25, brother. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Maka kamu akan memuji-muji aku. Kapan pujian-pujian kita akan diserukan dan Tuhan menerima puji-pujian kita? Sesudah dipulihkan. Dipulihkan dari kerusakan, kehancuran, kebinasaan yang diakibatkan oleh serbuan keempat belalang. Amin. Jadi gereja diserbu oleh 4 belalang ini. Gereja mula-mula yang lahir di loteng Yerusalem di hari raya Pentakosta itu, sesudah Yesus bangkit, naik dan mencurahkan Roh Kudus, maka pada abad 3 gereja jatuh. Gereja menjadi rusak. Dimakan oleh keempat belalang ini. Dalam kurun waktu 2000 tahun lamanya. Atau sekitar 1900 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan, 1900 tahun bukan angka yang singkat. Dan selama waktu kurun itulah, maka keempat belalang ini merusakkan banyak hal di dalam gereja. Kekudusan hilang. Sukacita hilang. Kesempurnaan hilang. Kesatuan antara Allah dan umatnya hilang. Amin. Kemudian baptisan Roh Kudus hilang. Iman hilang digantikan dengan pendidikan. Ada amin? Iman digantikan dengan pendidikan. Kemudian spontanitas roh hilang menjadi kaku dan formal. Dingin. Ada amin? Dan keduniawian menyusup ke dalam gereja. Yang seharusnya duniawi di luar, amin, dan di gereja adalah hadirat Allah yang kudus. Amin. Keharmonisan hilang. Gantinya adalah percecokan dan pertengkaran dan perselisihan. Kerendah hatian hilang. Gantinya adalah persaingan, kompetisi, iri hati, sikut-sikutan. Amin. Kelemah lembutan hilang. Digantikan dengan arogansi dan kesombongan. Aku lebih, aku, dan aku.
Sudah banyak yang hilang dimakan oleh keempat belalang. Tetapi Tuhan janjikan di kitab Yoel, aku akan memulihkan. Keempat belalang ini adalah sistem gerejawi yang dibangun bukan atas dasar pengajaran para nabi dan rasul, melainkan atas dasar pengajaran penafsiran manusia. Seperti yang tadi malam kita baca di kitab Petrus. Kita tidak boleh menafsirkan tulisan ini menurut kehendak pribadi manusia. Karena para rasul dan nabi menuliskan atas dorongan Roh Kudus. Tetapi manusia-manusia ini sudah mengacaubalokkan pengertian nas-nas kitab suci dan menghasilkan kelompok-kelompok. Kita baca di Kisah Rasul 20. Ayat ayat 27 mulai, tolong Saudara, sampai 31. Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Ingat, Rasul memberitakan, kemudian menghasilkan gereja yang berikutnya di berbagai lokasi yang berbeda di Asia Kecil pada waktu itu adalah perintah Tuhan Yesus. Amin. Dan Roh Yesus Kristus kemudian hinggap dan diam di dalam diri orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul. Tetapi apa yang terjadi berikutnya adalah Paulus memberikan nubuatan. Sesudah aku pergi, akan muncul serigala-serigala ganas yang menyesatkan murid-murid Tuhan. Anda bisa bayangkan, kumpulan orang-orang yang kudus, yang manis, yang harmonis, yang sempurna, yang suci, yang saleh, yang taat akan Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi Paulus tahu suatu hari kelak, sesudah dia meninggal dan para rasul meninggal, serigala-serigala ganas penyesat akan mengacaukan kumpulan yang manis itu. Haleluya. Tidak ada duniawi di dalam diri mereka. Tidak ada kedagingan di dalam diri mereka. Tidak ada hawa nafsu di dalam diri mereka. Tidak mementingkan diri sendiri di dalam diri gereja mula-mula. Betul-betul kumpulan orang-orang yang mulia, yang sedang memantulkan kesempurnaan surga di bumi. Tetapi Paulus tahu Tuhan izinkan bahwa gereja akan mengalami serbuan belalang-belalang ini. Sehingga ketika para rasul meninggal, maka apa yang diucapkan itu menjadi nyata. Sebab Yesus juga sudah menubuatkan yang sama. Akan tampil nabi-nabi palsu, amin. Serigala-serigala berbulu domba, dan akan menyesatkan kalian semuanya. Dan Roh Yesus yang sama diam di dalam Paulus mengucapkan perkataan yang sama. Roh Kudus di dalam Paulus, di dalam diri Rasul Yohanes, Petrus, dan Yudas mengucapkan yang sama. Tetapi hal yang paling bagus adalah, perhatikan, sebelum gereja jatuh ke dalam dosa, sebelum gereja jatuh ke dalam penyesatan, sebagaimana dulunya gereja diambil dari penyesatan, dibawa kepada kemuliaan,
tapi yang kemudian jatuh lagi ke dalam penyesatan oleh serbuan 4 belalang. Hal yang mulia adalah sebelum terjadinya kejatuhan, Tuhan sudah berjanji di Yoel 2. Aku akan memulihkan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Itu artinya, apapun yang terjadi pada gerejanya Tuhan, Tuhan tahu. Sekalipun di dalam kejatuhan sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Karena Tuhan tidak bisa menggagalkan janjinya. Aku akan memulihkan. Jadi dengan kata lain, oke 4 belalang, silahkan engkau mencobai gerejaku, tapi jangan ambil nyawanya. Amin. Dengan kata lain, gereja boleh rusak, tapi tidak akan sampai kehilangan total. Sama seperti Tuhan izinkan setan mencobai seorang anak Allah, yaitulah Ayub. Cobai dia, dialah anakku yang saleh dan takut akan Tuhan. Tapi jangan ambil nyawanya. Oh, mulialah nama Tuhan. Maka Tuhan juga izinkan serigala-serigala ganas mencobai dan merusakkan kumpulan yang manis tersebut. Anda bisa bayangkan, setan berada di bawah kendali Tuhan. Jadi kalau serigala-serigala ganas bisa menyusup ke tengah-tengah kumpulan orang kudus dan menghasilkan kekacauan, kehancuran, kerusakan di dalam tubuh gereja, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Jadi Tuhan izinkan setan untuk melakukan hal tersebut supaya genaplah Yoel 2:25. Haleluya. Sebab jika gereja tidak mengalami kejatuhan, Yoel 2:25 hanyalah pernyataan yang tidak punya arti. Amin. Sekarang kita perlu tahu seperti apakah bentuknya keempat belalang itu yang sudah melakukan pengerusakan hebat di dalam gerejanya Allah. Amin. Dan kemudian kita harus melihat tahapan demi tahapan. Gereja dibawa kembali kepada kesempurnaannya seperti dulunya di gereja mula-mula. Haleluya. Dan keempat belalang itu adalah Roma Katolik, organisasi gereja yang pertama di muka bumi, dan kemudian diteruskan dengan belalang yang kedua, yaitu adalah Protestan, diteruskan oleh belalang yang ketiga, yaitu adalah Metodis, dan sekte-sekte yang mengikuti, diteruskan oleh belalang yang keempat, yang terakhir adalah Pentakosta Karismatik. Amin. Keempat belalang ini melakukan pengerusakan di dalam tubuh gerejanya Tuhan. Haleluya. Dengan cara mengajarkan menurut kehendak penafsiran pribadi yang bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang diteruskan oleh para rasul. Ada amin? Salah satu contoh, para rasul tidak pernah mengajarkan, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan, para nabi tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, Tritunggal. Tetapi gereja sangat berpegang kuat dengan doktrin Trinitas Tritunggal. Pengajaran siapa itu? Tidak ada kata Trinitas di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari mana istilah itu muncul? Ada amin. Kemudian gereja mengajarkan baptisan percik, prit, prit, prit. Alkitab tidak pernah mengajarkan yang demikian. Ada amin? Tapi kemudian tampil Pentakosta Karismatik, baptiso. Betul, selam. Tetapi Trinitasnya masih mengikuti. Lihat. Kesempurnaan harus tiba. Tuhan izinkan keempat belalang merusakkan gereja. Tapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan harus memiliki lagi suatu umat. Kumpulan orang-orang yang hidupnya, yang kasihnya, yang pengajarannya, yang pelayanannya sama seperti gereja mula-mula. Tidak ada perbantahan, tidak ada arogansi, tidak ada kesombongan. Yang adanya kelemah lembutan, keramah tamahan, kasih. Tidak ada iri hati, tidak ada percabulan. Amin. Yang adalah kekudusan. Dan kesempurnaan berlangsung. Harus terjadi di sini sekarang.
Karena gereja mula-mula ada di bumi. Amin. Dan gereja itu sempurna. Jadi, di mana kesempurnaan harus berlangsung? Di mana kesempurnaan harus berlangsung? Ya di bumi juga. Haleluya. Jadi bagaimana dengan sorga? Di sorga itu adalah kesempurnaan tubuh. Amin. Karena secara jasmani individu, masing-masing kita, lahir dari ibu kita masing-masing, sudah otomatis tubuh ini berdosa. Ada amin? Udah otomatis itu. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sejak di dalam kandungan ibumu, kamu sudah berdosa. Haleluya. Jadi, apakah saya bisa memilih? Tuhan, aku mau lahir sebagai orang yang tidak berdosa. Tidak bisa. Saya harus lahir sebagai orang berdosa untuk diselamatkan, dipulihkan, ditebus, disempurnakan. Amin. Jadi kalau Tuhan menjanjikan aku akan memulihkan, makanya Tuhan yang sama yang berjanji melalui Yoel, nabi itu, Tuhan yang sama yang mengizinkan, oke, serigala ganas, setan, cobai gerejaku. Tapi jangan sentuh kehidupannya. Aku yang mengendalikan. Maka setan merusak gereja, tapi di akhir zaman Tuhan pulihkan gerejanya. Haleluya. Dan sekarang, apakah saudara-saudari mau menjadi bagian gereja yang sudah dipulihkan tersebut? Amin. Karena gereja adalah tempat kediaman Roh Allah. Amin. Dan Tuhan janjikan kepada gereja di akhir zaman. Haleluya. Kita baca di kitab Hagai. Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat 9. Tolong baca, Pak. Ayat yang ke-9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Rumah yang terakhir, amin, akan melebihi, kemuliaannya akan melebihi rumah yang pertama. Rumah yang terakhir, yang dibangun kembali oleh Zerubabel, melebihi daripada bangunan yang dibangun oleh Salomo. Masih ingat itu? Adalah untuk memberitahukan kepada kita, rumah yang pertama adalah gereja mula-mula, amin. Rumah yang terakhir adalah gereja akhir zaman. Gereja mula-mula disebut gereja Alfa, gereja akhir zaman disebut gereja Omega, tetapi kemuliaan gereja Omega lebih besar daripada gereja Alfa. Apakah Tuhan menganak-emaskan gereja Omega? Tidak. Ini adalah tentang janji kesempurnaan. Lihat, keduanya sama-sama sempurna. Tapi lihat, perhatikan baik-baik. Apa yang dimiliki oleh gereja Alfa, dimiliki juga oleh gereja Omega di masanya pemulihan di akhir zaman. Tapi apa yang dimiliki oleh gereja Omega tidak dimiliki oleh gereja Alfa. Itulah sebabnya gereja yang terakhir lebih mulia dari yang pertama. Apa yang dimiliki oleh Alfa dan yang dimiliki oleh Omega? Gereja Alfa memiliki baptisan Roh Kudus, memiliki kelahiran kembali, amin. Memiliki baptisan Roh Kudus, memiliki pelayanan malaikat, Roh Kudus, dan seterusnya. Gereja Omega juga memiliki Roh Kudus, kelahiran kembali, baptisan Roh Kudus, amin. Memiliki malaikat Tuhan, lawatan itu, dan seterusnya. Tapi ada yang tidak dimiliki oleh gereja Alfa. Apa itu? Gereja Omega punya dan akan memanifestasikannya. Apakah itu? Pengubahan tubuh. Amin. Gereja Omega akan tampil, akan ada sekelompok orang yang tidak mencicip kematian, tapi akan diubahkan dalam sekejap. Di saat kedatangan Tuhan yang kedua. Gereja Alfa memiliki kelahiran kembali, tapi tidak memiliki dan tidak akan mencicipi pengubahan tubuh, karena gereja Alfa akan mencicipi kebangkitan orang-orang kudus. Ada amin? Tetapi gereja Omega yang masih hidup, yang masih tersisa, akan diubahkan dalam sekejap.
Itulah sebabnya gereja yang terakhir lebih mulia kemuliaannya dari gereja yang pertama. Apakah Anda merindukan untuk menjadi bagian gereja yang terakhir? Yang pertama aja sudah mulia, tetapi yang dirusakkan oleh 4 belalang, tetapi yang terakhir lebih mulia lagi. Oh, mulialah nama Tuhan. Jadi saya ingin menjadi bagian dari yang terakhir ini. Haleluya. Pulihkan gerejamu Tuhan. Seperti nyanyian tadi. Pulihkan gerejamu Tuhan. Penulis menulis lagu dengan bagus. Tapi apakah penulis mengerti akan apa yang dituliskan? Begitu juga dengan yang menyanyi. Apakah yang menyanyi tahu apa yang dinyanyikan? Haleluya. Karena Tuhan menjanjikan, aku akan memulihkan. Kapan? Akhir zaman. Apakah aku akan memulihkan berlaku untuk gereja mula-mula? Tidak. Kenapa? Memulihkan artinya adalah, kalau mic ini ada di sini dari awal, kemudian ada yang memindahkan ke sini, memulihkan artinya adalah mengembalikan mic kembali pada tempatnya yang semula. Nah, itu arti memulihkan. Jadi apakah gereja Alfa perlu dipulihkan? Tidak. Gereja Alfa sudah memiliki banyak hal dan tidak kehilangan apa-apa. Ada amin? Jadi gereja Alfa adalah kelahiran awal gereja perjanjian baru. Tuhan menjanjikan hujan awal dan hujan akhir. Gereja Alfa adalah hujan akhir, gereja Omega adalah kombinasi hujan awal dan hujan akhir. Kombinasi itu memperlihatkan gereja Omega memiliki kuasa iman, kasih, pengajaran seperti gereja Alfa, tapi gereja Omega juga punya gereja hujan akhir untuk pematangan, untuk pengubahan tubuh kita. Sehingga Tuhan janjikan di kitab Yoel, hujan awal dan hujan akhir akan kucurahkan di akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga kita memiliki janji yang sangat mulia di akhir zaman. Hendaklah kami menuju kepada kesempurnaan. Saya bacakan di nas yang lain. Jadi kita harus meninggalkan yang lama. Seperti Filipi 3 tadi. Aku yang kulakukan adalah kutinggalkan yang lama di belakangku. Dan aku mengarahkan kepada apa yang di depanku. Jadi keempat belalang ini sudah merusak. Dan keempat belalang ini sudah menjadi sejarah. Jadi pemulihan telah tiba. Maka mari kita tinggalkan yang lama. Arahkan pandangan kepada janji, kepada panggilan tersebut, kepada upah tersebut, yaitu suatu hari kelak, jika saya masih hidup, Yesus datang, saya akan diubahkan dalam sekejap. Kita baca nas yang lain di kitab Korintus. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 9 mulai sampai (12). 9 sampai 12. Saya mulai dari ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Rasul Paulus menjanjikan, menuliskan tentang janji kesempurnaan. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan berlalu. Haleluya. Jadi semenjak gereja jatuh ke dalam kejatuhannya,
akibat serbuan keempat belalang dimulai di abad 3 di Konsili Nisea tahun 325 Masehi di kota Roma, maka Tuhan menjaga umatnya dari abad ke abad, amin. Tetapi umatnya yang hidup dari abad ke abad ini belum bisa mencapai kesempurnaan, sebab kesempurnaan hanya tiba di akhir zaman. Ada amin? Maka mereka semuanya, sekalipun mereka selamat, mereka lah orang pilihan, mereka lah bagian dari orang-orang yang masuk ke surga, tapi mereka semuanya belum sempurna. Amin. Tetapi kesempurnaan dijanjikan akan tiba di akhir zaman. Haleluya. Dan jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan berlalu. Dulu sebelum yang sempurna tiba, aku masih kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Dan lihat di gereja mula-mula, mereka bukan kanak-kanak. Mereka lah orang-orang dewasa. Orang-orang yang peka kepada pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang yang tahu memanifestasikan akan kehidupan kekristenan yang benar. Orang-orang yang tidak perlu dibujuk-bujuk untuk datang ke gereja. Atau diiming-iming dengan berbagai macam iming-iming. Mereka lah orang-orang yang dewasa, tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika Paulus dan Silas dipenjara, ketika Petrus dipenjara, orang-orang kudus berkumpul dan berdoa bersama-sama, menghadirkan malaikat Tuhan untuk melepaskan para rasul. Haleluya! Itulah jenis kumpulan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sempurna. Tetapi lihat, setelah muncul keempat belalang, keempat organisasi gereja ini, hal-hal itu mulai hilang. Dan mutlak hilang. Tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kesatuan, masing-masing menganggap dirinya benar, dan terjadi perselisihan. Ada amin? Masing-masing gereja dengan mereknya menganggap, akulah yang lebih baik, akulah yang benar. Renungkan hal itu. Anda bisa bayangkan itu. Tapi di akhir zaman, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang paling benar, hanya Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Itulah gereja yang Tuhan inginkan. Amin. Sehingga kekanak-kanaan harus lenyap, kita harus mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan dengan kata lain adalah kedewasaan, kematangan. Kapan pohon mangga sempurna? Ketika pohon mangga ini sudah berbuah dan buahnya manis dan lebat. Itulah sempurna. Artinya adalah pohon mangga itu sudah matang. Amin. Kapan tanaman padi menjadi sempurna dan matang? Ketika menghasilkan bulir-bulir padi di musim penuaian. Jadi sempurna itu adalah matang. Matang adalah dewasa. Amin. Tidak lagi cemberut. Tidak lagi mudah tersinggung. Amin. Haleluya. Dan kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Memiliki pikiran yang dewasa. Amin. Memiliki hati seperti anak-anak. Mudah mengampuni. Haleluya. Glory Jesus. Dan berusaha untuk menolong yang lemah. Amin. Dan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Sebagai tubuh Yesus Kristus. Apakah itu ada di gereja-gereja organisasi? Tidak ada. Tapi apakah itu tidak akan ada? Harus ada. Kenapa? Karena sudah pernah ada. Amin. Dan yang sudah pernah ada di gereja mula-mula ini, hilang dimakan 4 belalang, maka Tuhan berjanji, aku akan memulihkan. Maka harus ada lagi. Oh, terpujilah nama Tuhan. Apakah Anda adalah orang-orang yang harus ada lagi itu? Pastikan itu. Amin. Haleluya. Jadi yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan berlalu. Dan itulah sebabnya kesempurnaan Tuhan terlihat sama seperti gereja Alfa dulu. Dari mana kita tahu gereja itu sempurna? Gereja itu sempurna karena Yesus Kristus penebus tampil,
melalui kematian dan kebangkitan dan kenaikan dia di surga, dia melahirkan gerejanya di hari raya Pentakosta di Yerusalem. Ada amin? Maka, apa yang membuat kita bisa menjadi sempurna seperti yang mula-mula? Harus tampil lagi yang sempurna. Dan siapakah yang sempurna? Para rasulkah sempurna? Para nabikah sempurna? Hanya satu yang sempurna, Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, para nabi dan rasul juga tidak akan sempurna. Ada amin? Anda tidak akan sempurna. Dan tidak akan ada yang sempurna jika yang sempurna tidak tampil. Maka harus ada nubuatan di akhir zaman bahwa yang sempurna itu telah tiba. Kekristenan taunya hanya mengutip 1 Korintus 13. Kalau yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Haleluya. Padahal yang sempurna adalah Kristus sendiri. Maka Anda harus melihat di nas kitab suci, di mana Kristus berjanji bahwa yang sempurna dirinya akan menyempurnakan gerejanya. 1 Tesalonika 4. Haleluya. Inilah pemulihan yang sesungguhnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ada bahasa Batak? Oke, bahasa Indonesia nya. Kalau ada bahasa Batak nanti dibacakan. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Bahasa Batak ada? Bahasa Batak terjemahnya lebih pas sama dengan bahasa Inggris. Ayat 16. Aina tuat ma Tuhani sian banua gijang mardongan surak-surak, marsuara ma raja ni suru-suruan, tarbegema saruneni debata, dungi hehe majumolo akan amate di bagasan Kristus. Siapa yang turun dari surga? Tuhan sendiri. Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, surat-surat. Atau bahasa Indonesianya, seruan. Ya kan? Yang kedua adalah suara penghulu malaikat. Yang ketiga adalah sangkakala Allah, serunai. Haleluya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua bukan seperti anggapan banyak orang. Dia akan tampil di angkasa, di udara, langsung orang pilihan akan diambil, cup, 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 hilang. Anda tidak akan pernah meninggalkan bumi ini dalam keadaan hidup kalau hidupmu tidak seperti Henok. Tapi untuk menghasilkan kehidupan Henok, Henok butuh 360 tahun lebih untuk menjadi sampai kepada kesempurnaan. Ada amin? Alkitab katakan di Kejadian pasal 5, Henok bergaul erat dengan Tuhan. Oh, haleluya. Jadi Henok bergaul erat dengan yang sempurna. Dan ketika Tuhan yang sempurna mendapati Henok sempurna, maka Tuhan membawa Henok keluar dari bumi dalam keadaan hidup-hidup. Tanpa mencicip kematian. Ada amin? Maka proses yang sama berlangsung pada Henok, itulah juga yang terjadi pada gereja di akhir zaman. Contoh yang lain Elia. Apakah Tuhan meraibkan Elia langsung saja? Tidak. Perhatikan Elia. Elia berjalan dari Gilgal, pindah ke Betel. Dari Betel, pindah ke Yeriko. Dari Yeriko, menyeberang sungai Yordan. Dan di seberang sungai Yordan, Tuhan kirimkan kereta api berkuda dan menjemput Elia. Haleluya. Setelah Elia melaksanakan tugas pelayanannya. Anda paham? Dan yang terakhir sebelum dia dijemput, dia melakukan perjalanan Gilgal, Betel, Yeriko, seberang sungai Yordan. Amin. Menggambarkan dari tahapan pengudusan, pembenaran, pengudusan, pemulihan karunia-karunia roh, sampai kepada pelayanan Kristus yang sesungguhnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Maka tiba waktunya gereja sempurna, maka gereja akan diangkat oleh Tuhan. Ada 3 kali kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan datang yang pertama, mati di kayu salib untuk menebus mempelai wanitanya.
Kedatangan Tuhan yang kedua adalah Tuhan akan mengambil mempelai wanitanya dari bumi dengan tubuh yang sempurna, sesudah jiwamu dan hatimu disempurnakan, sesudah gereja disempurnakan. Amin. Kedatangan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan turun bersama dengan mempelai wanitanya untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Glory, glory, glory. Haleluya. Jadi nggak benar film itu yang mengatakan Tuhan datang, kemudian hilang dari pesawat, hilang dari mobil, hilang dari ini. Itu imajinasi khayalan manusia. Nggak sesuai dengan nas kitab suci. Tuhan datang yang kedua dengan proses 3. Surak-surak, seruan, suara penghulu malaikat, sangkakala Allah. Tapi saya tidak bahas malam ini. Nanti panjang lagi 2 jam. Dan nas yang terakhir, kita harus lihat di mana Tuhan datang untuk kesempurnaan tiba. Sebelum pengangkatan gerejanya. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Wahyu 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Terima kasih, brother. Perhatikan, nas-nas ini dituliskan di dalam penglihatan oleh Yohanes Rasul di Pulau Patmos, di dalam bentuk simbol-simbol. Saya tidak akan menerangkan secara detail, mungkin besok pagi kita akan bagikan, sharekan untuk mendetailkan 1 Tesalonika 4 dan Wahyu 10. Jadi kalau saudara mau ikut nggak apa-apa. Tapi karena saudara sebagian pekerja di ladang mungkin nggak bisa ikut, kami akan share kepada pastor saudara. Jadi nanti pastor saudara akan meneruskan kepada Anda. Haleluya. Lihat, yang sempurna tiba, yang tidak sempurna lenyap. Yoel 2, aku akan memulihkan semua yang dimakan oleh 4 belalang. Ada amin? Supaya gereja di akhir zaman lebih mulia dari gereja yang pertama. Amin. Di mana kuasa dan kehidupan gereja yang pertama yang hilang oleh serbuan 4 belalang dikembalikan lagi, dipulihkan untuk dihidupi lagi oleh umat Tuhan di gereja Omega di akhir zaman sebelum Tuhan datang yang kedua. Dan tadi sudah saya tunjukkan di 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri turun dari surga dengan 3 hal. Dan itu bukan pengangkatan di pertemuan di udara, karena harus ada melalui 3 proses sampai kepada pertemuan di udara untuk membawa umat yang sempurna masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba di surga. Nah, di Wahyu 10 dijelaskan di situ ada malaikat kuat yang lain yang turun dari surga. Saya langsung katakan, sesuai dengan yang dituliskan di situ, maka penafsiran yang benar tentang malaikat itu tidak lain adalah Yesus Kristus, Tuhan turun dari surga. Sehingga Wahyu 10 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 adalah nas yang sama. Bukan sesuatu yang terpisah. Walaupun dituliskan oleh 2 rasul yang berbeda, di 2 masa yang berbeda, tapi roh yang sama, haleluya, di dalam diri Paulus menuliskan dalam bentuk kata-kata, urutan,
kedatangan Tuhan? Roh Kristus di dalam Yohanes menuliskan rahasia kedatangan Tuhan dalam bentuk simbol. Tapi simbol dan urutan kedatangan Tuhan di 1 Tesalonika 4 adalah nas yang sama, nubuatan yang sama, oknum yang sama, yang sempurna. Tuhan harus turun dari surga untuk memenuhi gerejanya yang sudah dipulihkan, untuk membuat gereja, saudara dan saya, satu, sempurna, sama seperti Bapa dan Anak satu adanya. Seperti dulunya gereja mula-mula. Malaikat itu adalah tidak lain adalah Kristus. Dan kakinya menginjak kemana? Yang satu menginjakkan bumi, yang satu menginjakkan laut. Janji kedatangan Tuhan, pengangkatan, adalah pertemuan di udara antara sorga dan bumi. Tapi malaikat besar Kristus tidak digambarkan seperti itu. Dia digambarkan terlebih dahulu, kaki yang satu di bumi, yang satu di laut. Berarti bukan pertemuan di udara. Tapi adalah untuk menunjukkan yang sempurna sudah ada di bumi. Dan ketika yang sempurna sudah ada di bumi, dia menghendaki umatnya sempurna. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah, tempat kediaman? Bisakah roh Allah berdiam di dalam rumah yang setengah bersih? Atau 90% bersih? Roh Allah harus tinggal di dalam rumah yang bersih total. Dan siapa yang bisa membersihkan hidup saudara dan saya? Hanya firman. Itulah sebabnya sang firman yang sempurna harus turun di bumi untuk memberikan instruksi, pembasuhan, pembersihan, amin, penyucian, sehingga gereja, tubuh gereja yang dulunya rusak dikembalikan lagi, dipulihkan lagi. Yerusalem yang dulunya puing-puing sekarang menjadi kota yang mulia lagi. Andalah kotanya. Yesus katakan, kamulah kota yang ditaruh di atas gunung tersebut, yang dilihat oleh semua orang. Seluruh 3 ras, Simar Jarunjung, 3 Runggu, Siantar harus tahu dan melihat bahwa ada umat gereja yang mulia di sini. Dengan pelayanan yang sempurna di sini. Sebab yang sempurna sudah turun di sini. Haleluya. Sehingga menjadikan gereja dan Tuhannya satu lagi. Haleluya. Sehingga Anda tidak lagi dipimpin oleh manusia, ketua sinode, Eporus, tapi roh Allah yang memimpin Anda. Itulah yang dijanjikan Tuhan, aku akan memulihkan. Terpujilah nama Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk menjelaskan detail. Saya serahkan pada pastor nanti untuk meneruskan pada saudara. Haleluya. Kita bukan berbagi ilmu, kita berbagi kehidupan kekal. Amin. Untuk supaya saudara dan saya, kita menjadi keluarganya Tuhan Yesus Kristus di bumi. Sebab semua keluarga Dia yang di sorga dan yang di bumi diberi nama Yesus Kristus. Marga kita satu, Kristus. Amin. Gak ada marga-marga yang lain, hanya satu marga, Kristus. Dan kalau Anda dan saya punya marga Kristus, saya tanya sama adik kecil yang di samping ibu ini, marga apa? Siregar. Siregar, anak ini lahir dari keluarga Siregar atau bergabung dengan keluarga? Lahir. Jadi untuk punya marga Kristus, Anda dan saya harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam Kristus. Kristus yang mana? Tuhan yang turun dari sorga di Wahyu 10 dengan gulungan kitab yang terbuka. Dan nas yang terakhir, ayat 8-11. Diapain gulungan kitab itu? Haleluya. Kesempurnaan sudah tiba. Ayat 8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Amin. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya.
Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. 11. Ayat 11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, lihat, gulungan kitab itu adalah berbicara tentang rahasia, misteri yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Tapi yang di akhir zaman, Kristus turun sendiri dari surga, membuka rahasia tersebut. Dan firman yang dibukakan sekarang dimakan oleh Yohanes. Yohanes adalah gambaran gereja Omega. Yohanes adalah gambaran mempelai wanita akhir zaman. Jadi di mana sekarang firman itu? Di dalam perut Yohanes. Amin. Perutnya mempelai wanita. Haleluya. Perutnya gereja. Kristus di dalam gerejanya. Dan di ayat 11, bernubuatlah lagi. Dengan kata lain, beritakanlah Injil lagi. Itulah sebabnya Tuhan pertemukan dengan pastor Anda, Pastor Tony di sini adalah untuk pemberitaan Injil yang berikutnya. Maka jemaat di tempat ini harus mengikuti Injil yang disampaikan yang sempurna ini. Karena kita inginkan kita semua sempurna dan naik ke surga. Haleluya. Imanmu sempurna, imanmu yang akan mengubahkan tubuh jasmani menjadi tubuh yang tidak bisa binasa. Itulah yang akan dijumpai oleh Yesus Kristus di pertemuan di udara antara sorga dan bumi. Tapi Wahyu 10, Yesus yang sama harus turun lagi di bumi. Karena Anda dan saya masih di bumi. Amin. Maka Yesus harus turun di bumi untuk kesempurnaan Anda. Dan setelah sempurna gereja dan Kristus satu, maka Kristus akan membawa gerejanya naik ke sorga. Pertemuan di udara. Tuhan berkati kita semuanya. Saya serahkan pada hambanya, Pastor Tony. Kita berikan tepuk tangan bagi sang anak domba. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Semua kita diberkati. Haleluya. Jelas ya? Ya, tapi Bapak Ibu Saudara barangkali mungkin masih ada ganjalan di hati atau mungkin menjadi pertanyaan kita. Tadi kita sudah minta sedikit waktu supaya malam ini juga barangkali kalau ada yang mau bertanya supaya lebih jelas lagi memahami pesan firman Tuhan di zaman ini yang harus kita hidupi. Karena hanya ini yang membawa kita ke yang namanya kesempurnaan gereja itu. Karena itulah cita-cita kita, tujuan kita. Karena itu satu-satunya jalan keluar. Kalau bumi ini sudah mau dihakimi oleh Tuhan. Itu sebabnya bagi Bapak Saudara yang mau bertanya, boleh buat kita semua di sini supaya bertanya, terutama jemaat. Ya, puji Tuhan. Nanti pastor akan memberikan jawaban-jawaban ya sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan malam ini. Ya, barangkali yang ada yang berpertanyaan? Atau sudah jelas semua? Sudah bisa langsung dimakan dan sudah di perut semua, sudah di hati semua? Ada pertanyaan dari kaum bapak? Ada? Barangkali ada yang masih terganjal di hati. Ibu? Ibu-ibu ada? Di belakang ada? Ada yang mau bertanya, Pak? Atau kalau untuk sampai malam ini sudah jelas. Kalaupun mungkin ada pertanyaan, memang pastor, memang mereka ini lebih enak bertanya langsung ke pastornya gitu. Ya. Oke. Jadi puas malam ini? Amin. Ya, kalaupun ada yang terganjal di hati atau mungkin
ini sepertinya masih kurang, nanti kita bisa sharing lagi dan kita akan terus belajar. Dan kalaupun kami nggak bisa menjawab secara sempurna, karena jujur aja Bapak Saudara seperti yang sampaikan, kita kan selama ini hanya tahu kedatangan Tuhan itu hanya 2 kali. Dan kita hanya menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan pelajaran yang kami terima dulu waktu sekolah kitab, itu ada 4K. Dan itu juga yang disampaikan kepada saudara selama ini, kedatangan Kristus kali kedua. Jadi itu 4K disingkat. Jadi rupanya begitu mendengar pesan ini, karena Kristus sendiri sudah turun ya untuk memberi instruksi kepada gerejanya di zaman akhir ini supaya mencapai yang namanya kesempurnaan itu. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, jelas yang bisa membuat gereja itu sempurna hanya firman sendiri dan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Enggak bisa organisasi. Mau sebagus apapun dia, tetap tidak akan pernah bisa. Karena organisasi sudah bukan buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Jadi tetap harus kembali ke namanya firman. Dan hanya firman, enggak ada yang lain. Hanya firman yang bisa memulihkan gerejanya. Jadi Bapak Saudara, itu sebabnya ya kita sangat beruntung. Saya katakan sangat beruntung ya, karena di pencarian kita selama ini, pergumulan kita selama ini, kita dipertemukan Tuhan dengan hambanya yang diutus untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib, yang mulia ini. Jadi Bapak Saudara sungguh bersyukur dan ya kerinduan saya maju terus, jangan takut. Kalau Tuhan sudah pilih, dimanapun kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Yakinlah, yakin. Dan kami juga sudah mengalami itu. Saya bahkan belum bertobat pun, saya sudah mengalami ada pemeliharaan Tuhan yang khusus bagi saya. Ya, dan saya percaya juga saudaraku sekalian yang ada di sini, kita juga semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur Tuhan utus hamba-hambanya. Jujur Bapak Saudara, kalau saya renungkan, saya kadang pastor ini dengan keluarga rela ya. Kadang-kadang saya gini juga Bapak Saudara, saya saja meninggalkan keluarga, kalau itu sudah berhari, saya kadang nggak sanggup. Ya. Dan saya lihat mereka terus berlelah. Kadang-kadang saya enggak komunikasi pun, mereka tetap dan akan datang ke tempat ini Bapak Saudara. Jadi kalau kita menyia-nyiakan ini, saya katakan kita akan rugi nanti. Kita bisa menyesal di hari terakhir itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, terutama jemaat Tuhan di sini, harapan saya kita semua maju. Karena enggak ada lagi jalan keluar yang lain, hanya ini. Hanya masuk ke pesan firman Tuhan di zaman ini. Ya. Karena beda pesan Tuhan untuk setiap zaman. Tapi pesan Tuhan, firman Tuhan di zaman ini, ya inilah yang sedang akan kita hidupi dan pasti kita hidupi ini. Dan sekali lagi saudaraku, jemaat Tuhan, jangan pernah mau berdebat tentang firman Tuhan. Itulah salah satu ciri orang yang hidup di dalam pesan ini. Kalau mau berdebat, hidupi aja. Ya. Kalau kita sudah menghidupi firman ini, orang enggak berani lagi mendebat. Betul di mana martuah bah? Betul di mana anak Tuhan? Pasti begitu. Jadi kalau sudah kita hidupi, kita enggak usah ngomong, enggak usah bicara. Kalau buah kita sudah dilihat, itu sudah lebih daripada cukup. Karena dari buahnya lah pohon dikenal. Iya. Jadi kalau sudah puas, jadi kami juga sangat berterima kasih Pastor. Mungkin besok enggak bertemu lagi dengan jemaat karena mereka sibuk kerja. Tapi saya mewakili atau mau ada yang mewakili bilang apa? Terima kasih. Yang jelas kita kan tetap ada komunikasi dengan Pastor, dengan rombongan yang dari Medan, dari Pastornya juga dari Brastagi, dari Kabanjaya. Juga datang karena rindu melihat kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan itu sebabnya
kami sangat berterima kasih Pastor dan Ibu, ya, keluarga dan tim semua. Kiranya Tuhan tolong semua perjalanan besok lagi ke Tiga Lingga dan juga tim yang datang dari 50. Tuhan kiranya menolong semua perjalanan dan semakin Tuhan tunjukkan benih-benih yang barangkali belum terlihat saat ini, supaya semuanya, sehingga benih terakhir itu betul-betul sudah masuk. Karena kita yakin ketika itu sudah sampai ditemukan, tak lama lagi. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan Bapak lah, Pastor lah untuk mendoakan kita. Ya. Udah. Haleluya. Terima kasih Pastor Tony dan juga Ibu di tempat ini, anak-anak yang manis, si Ray, Glenn, dan Rafael, juga seluruh jemaat yang sudah setia untuk bisa hadir dan menikmati akan ibadah kecil, terutama firman di zaman ini. Kami terus berdoa supaya yang sempurna itu akan betul-betul menerpa hati saudara-saudari masing-masing. Dan kami terus berdoa sehingga tidak ada satupun di antara kita yang akan tertinggal ketika Tuhan datang yang kedua. Ya, beginilah kalau kehabisan Roh Kudus. Karena energi. Jadi jangan sampai kehabisan minyak. Puji nama Tuhan. Jadi bulir-bulir gandum di akhir zaman yang matang, semua akan masuk ke dalam lumbung. Lumbung inilah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kelak. Haleluya. Antara surga dan bumi. Jadi kita pastikan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan juga ingat kami di dalam doa-doa saudara-saudari. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Melihat ada orang-orang-Mu Tuhan, yang sangat merindukan firman-Mu. Yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Yang selalu menginginkan Kristus dalam hidupnya Tuhan. Yang hidup di dalam kesederhanaan-Mu Tuhan. Oh sungguh Tuhan, mereka lebih berbahagia Tuhan. Ketimbang orang-orang yang lain yang di luar sana. Yang agamawi, yang religius, apalagi yang duniawi, yang tidak mengenal Kristus. Oh sungguh berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati pelayanan hamba-Mu Pastor Tony di tempat ini Tuhan. Supaya terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu meningkat di dalam pemahaman, pengertian, pengetahuan akan pesan di akhir zaman ini Tuhan. Pesan Nabi Elia ini Tuhan Yesus. Sehingga akan mampu mengajarkan juga meneruskannya Tuhan kepada umat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, sehingga umat-Mu juga masing-masing individu Tuhan di bawah penggembalaan ini akan sampai kepada kesempurnaan itu Tuhan. Haleluya, jika itulah janji-Mu Tuhan, Engkau-lah yang akan menggenapkannya sendiri. Tapi biarlah kami Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang rendah hati. Hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengabdi kepada Engkau. Dan hanya memandang kepada Yesus, penyempurna iman kami Tuhan. Yang bisa membawa kami Tuhan untuk keluar dari dunia yang akan binasa ini Tuhan, yang akan segera dihakimi ini Tuhan, untuk membawa kami naik ke tempat yang aman Tuhan. Sebuah tempat yang sudah Engkau janjikan, di mana aku berada, Engkau pun akan berada bersama-sama dengan aku. Oh terima kasih buat janji-janji-Mu yang mulia, biarlah itu tergenapi satu demi satu Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hamba serahkan kehidupan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, dan kami semuanya Tuhan, baik pelayanan di Tiga Ras ini Tuhan Yesus, Pastor Tony Tuhan, bilang Kau terus tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Untuk Kau pakai menjadi instrumen-Mu, menemukan benih-benih yang terakhir juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pertemuan berikutnya ke dalam pimpinan-Mu, di bawah urapan-Mu, di bawah kendali-Mu, di bawah pengilhaman Roh Kudus-Mu.
Kami ucapkan syukur, kami berdoa, berkati semua yang berjelilah di dalam pelayanan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya, baik yang ada di streaming, Tuhan berkati Anda semuanya. Shalom.